Rasil TV, untuk Islam yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wal i'tisami bihablihi la'allakum tuflihun. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أما بعد، para jamaah hadirin jamaah Jumat Masjid Silaturahim yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita semua berpegang kepada kalimat tauhid, karena seluruh alam raya dan isinya termasuk kita semua berasal dari Allah, di bawah asuhan Allah, terikat dan tunduk pada hukum-hukum Allah, dan juga kita kelak akan kembali kepadanya. Maka kalimat tauhid merupakan kalimat yang akan dapat menyatukan kita, yang akan dapat menyelamatkan kita dan mengantarkan kita menuju kejayaan dalam kehidupan dunia, kebahagiaan di hari akhir nanti bila kita berpegang teguh kepadanya. Dengan berpegang teguh kepada kalimat tauhid, lahirlah tauhid kalimah. Sikap kita, tujuan kita, paradigma hidup kita, kebijakan kita, semua hadirin sekalian bisa mengarah dan menuju tujuan yang sama. Hati kita tidak lagi dipecah belah oleh fanatisme terhadap kelompok, golongan, sekte, mazhab, bangsa, etnik, karena kita semua berasal dari Allah, terikat dengan hukum Allah, dan kita semua sebagai khalifahnya sedang menjalani ujian. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita semua untuk bersatu dalam agama Allah dan menyuburkan hal-hal yang dapat menumbuhkan kecintaan dan persatuan di antara kita. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menaburkan salam, bukan hanya terhadap orang yang sekelompok, segolongan, semadzhab dengan kita, tapi terhadap semua orang yang beriman. Beliau bersabda: ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku ajarkan, aku tunjukkan sesuatu yang kalau kalian lakukan akan membuat kalian saling mencinta. Para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan, tentu saja ya Rasulullah, kami ingin tahu apa hal tersebut.
Rasulullah katakan afsyus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian, baik terhadap orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Salam akan membuat muka yang tadinya asam langsung berubah penuh dengan senyuman. Hati yang tadinya membatu berubah akan menjadi cair. Permusuhan akan berubah hari sekalian menjadi persaudaraan. Lalu Rasulullah SAW perintahkan kita untuk selalu bersikap baik pada sesama kita, mengulurkan tangan kita membantu yang lemah. Demikian pula menolong mereka yang membutuhkan uluran tangan kita dari kaum papa miskin, menjenguk mereka yang sakit, menyolatkan mereka yang meninggal dunia. Sikap yang baik, kata-kata yang baik akan menyuburkan kecintaan dan mengantarkan kita menuju kesatuan dan kemuliaan. Oleh karena itu dalam surah Fatir Allah berfirman, "Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an." Siapa yang menginginkan kemuliaan, ketahuilah kepunyaan Allah, di tangan Allah seluruh kemuliaan. Lalu bagaimana cara kita menggapai kemuliaan tersebut? Allah tunjukkan, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Yang akan naik ke sisi Allah hanyalah tutur kata dan ucapan yang baik. Ucapan yang membuat musuh hari sekalian berubah menjadi kawan, yang jauh menjadi dekat, yang membuat hari sekalian menjadi jembatan yang menghubungkan antara dua celah. Kalau kita selalu berkata baik, bersikap baik, niscaya hadirin sekalian akan membuat kehidupan kita penuh dengan aroma semerbak dan kecintaan. Wal amalus salihu yarfa'u, dan amal saleh Allah Subhanahu wa taala mengangkat ke sisi. Di saat Allah menerima ucapan yang kita ucapkan, mengangkat amal soleh kita, maka buah akan bermunculan di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan lagi duri, bukan lagi pohon-pohon liar, tapi kebun-kebun bunga, taman-taman yang indah, buah-buah yang bermacam-macam yang kita akan rasakan di antara kita. Lalu Allah memberikan peringatan, walladzina yamkuruna sayyiati lahum adzabun syadid. Tapi mereka yang hidup selalu melakukan makar, menyebarkan fitnah, menimbulkan pertentangan, perselisihan. Demikian pula permusuhan terhadap orang-orang yang beriman, yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah sediakan bagi mereka azab yang maha pedih. Wa makru ulaika huwa yahur, dan semua makar tipu daya mereka tidak akan menguntungkan mereka, justru akan berguguran satu persatu. Mengapa hadirin sekalian? Karena Allah menetapkan yang baik berguna akan terus berkembang, sedangkan yang tidak berguna dia akan lenyap dengan sendirinya. Fa amma zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'u an-nasa fayamkuthu fil ard. Adapun buih-buih az-zabat yang kelihatan begitu banyak di permukaan air, dia akan lenyap begitu saja. Tapi yang bermanfaat bagi manusia air akan terus hadirin sekalian berada di tengah-tengah kita. Maka jangan biarkan kehidupan kita, waktu kita, ucapan kita, sepak terjang kita menjadi buih yang tidak berarti walaupun begitu banyak seolah-olah. Tapi jadikan ucapan kita, sikap perbuatan kita menjadi amalan-amalan yang berguna bagi kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita. Oleh karena itu segala hal yang menjerumuskan kita ke arah pertentangan, perselisihan, perpecahan, permusuhan diharapkan oleh Allah. Seperti kita mencemoohkan atau mengolok-olok satu kaum dengan anggapan kita lebih baik dari mereka, atau kita mencaci mereka, atau kita memberikan julukan yang tidak baik bagi mereka. Ini perbuatan yang diharamkan Allah, bahkan bisa mengeluarkan seseorang dari iman menuju kefasikan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'u min nisa' asa an yakunna khairan minhum
wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal imani wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Wahai orang yang beriman, jangan sebahagian kalian mengolok-olok sebahagian kaum yang lain. Bisa saja yang diolok dan dicemoohkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Begitu juga jangan sebahagian wanita mengolok-olok sebahagian wanita yang lain. Bisa saja yang diremehkan dan diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Jangan kalian mencaci sesama kalian. Mencaci orang lain mengundang cacian untuk diri kita. Akhirnya tumbuh di hati kita kebencian dan permusuhan. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan kalian saling memberikan julukan yang tidak menyenangkan terhadap sesama kalian. Akhirnya membuat permusuhan berkembang marak di antara kalian. Siapa yang tidak sakit diberikan julukan yang tidak baik? Sebagaimana kita tidak suka untuk diri kita, jangan berikan pada orang lain. Dan semua ini merupakan ucapan amal yang tidak akan naik ke sisi Allah dan tidak akan membawa keuntungan bagi kita. Lalu Allah terangkan, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruknya nama setelah orang beriman adalah fasik. Apabila seorang yang tadinya mukmin karena perbuatan tersebut akan berubah menjadi seorang fasik, wal iyadzu billah, dan orang yang fasik tidak akan mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasik. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak bertobat, maka mereka orang-orang yang zalim, dan orang yang zalim merupakan orang yang dibenci oleh Allah dan diharamkan dari hidayahnya. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Apa keuntungan kita berkata yang tidak baik, mencerca, mencaci, memaki, memberikan julukan yang tidak baik? Ini merupakan amal yang akan merusak kesatuan kita, melemahkan kekuatan kita. Walaupun musuh tidak menyerang kita, keretakan dalam bangunan kita akan membuat bangunan tersebut runtuh, hancur di atas kita semua. Jadi bukan kekuatan musuh yang menghancurkan kita, keretakan pertentangan di antara kita yang akan dapat menghancurkan kita. Lalu selanjutnya Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkan semua buruk sangka. Karena buruk sangka ini hari sekali sebahagian besarnya adalah dosa. Kalau kita ingin orang berbaik sangka pada kita, mulai dengan rasa baik sangka di hati kita pada orang lain. Begitu kita berbaik sangka pada orang, kita akan memberikan kepercayaan, akan bertutur kata baik, memandang dengan sorot mata yang penuh kepercayaan. Tapi di saat kita memulai rasa tidak percaya, curiga pada orang lain juga akan melakukan hal yang sama. Akhirnya orang akan mengatakan, karena kamu curiga sama saya akan berbuat seperti perasaan kamu. Oleh karena itu, jauhkan sebahagian besar rasa buruk sangka. Karena sebahagian besar ini merupakan dosa yang akan membuat kita menisbatkan kepada orang apa-apa yang tidak patut. Akhirnya kita dengan mudah menerima omongan-omongan yang buruk tentang orang tersebut walaupun tidak benar. Dan kita selalu menolak hal-hal yang baik dari orang tersebut karena rasa buruk sangka. Akhirnya mendorong kita untuk berkata yang tidak patut. Wala tajassasu, dan jauhkan sikap suka mengintai, mencari-cari kejelekan orang lain. Setiap hati kita terdorong untuk mengungkit atau mencari kejelekan orang lain. Coba kita bercermin, bukankah kita juga penuh dengan kekotoran, penuh dengan berbagai macam perbuatan yang tidak patut, tapi Allah sembunyikan kejelekan kita. Maka jangan kalian biasakan diri kalian mengintai dan mencari-cari kesalahan orang lain. Satu hari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar satu kaum berkumpul di satu rumah yang tertutup dinding. Di tengah-tengah taman mereka bermabuk-mabukan bersama-sama. Sahabat Rasul juga manusia seperti kita, ada yang beriman, bertakwa, menahan diri, ada juga yang terjerumus dalam kemaksiatan. Akhirnya berita tersebut sampai kepada Sayyidina Umar. Tapi untuk menangkap seseorang membutuhkan bukti.
Akhirnya satu hari beliau menaiki dinding untuk menyergap mereka yang sedang mabuk. Begitu beliau mendengar mereka sedang berkumpul, beliau menaiki dinding langsung menjumpai mereka sedang mabuk. Sayyidina Umar katakan, sekarang kalian tertangkap basah sedang melakukan ini. Mereka tidak merasa takut hadirin sekalian. Sayyidina Umar juga terkejut menyaksikan mereka tidak merasa takut. Mereka mengatakan, ya Amirul Mukminin, kalau kami melakukan dosa dengan minum minuman yang diharamkan Allah, sedangkan kamu juga melakukan dosa yang dilarang oleh Allah. Bahkan bukan hanya satu kali, sebanyak 2 kali. Yang pertama Allah katakan, waqtul buyuta min abwabiha, datangi rumah dari pintu-pintunya, kamu melompati dinding. Yang kedua, Allah mengatakan wala tajassasu, jangan suka mengintai kejelekan orang lain. Kemudian kamu juga melanggar perintah Allah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang yang beriman, jangan kalian masuk ke satu rumah yang bukan rumah kalian sebelum kalian memohon izin dan mengucapkan salam pada mereka. Berarti 3 hal pelanggaran, sedangkan kami hanya melakukan 1 pelanggaran. Akhirnya kesalahan mereka tidak dapat dihukum karena tidak sesuai prosedur. Jadi Sayyidina Umar mengatakan, saya tidak akan menghukum kalian karena ditemukan dengan cara yang salah, tapi saya meminta dari kalian janji untuk tidak mengulangi kembali. Kalau Allah izinkan kita saling mengintai, seperti pepatah Arab mengatakan, lau takashaftum tadafantum, kalau kalian saling buka-bukaan, kalian akan rela masing-masing untuk mengubur diri kalian karena malu. Tiap kali kita akan mengungkapkan kejelekan orang, bercermin bukan ke dalam diri kita banyak kesalahan dan aib. Kalau Allah buka bagi kita, apa jadinya? Oleh karena itu kita bila menjumpai kesalahan orang yang tertutup, tutupi dan berikan nasihat. Kalau kita menyaksikan orang berbuat keburukan secara terang-terangan, ingatkan dirinya, berikan nasihat. Tapi jangan biasakan kita mengorek-ngorek dan mengungkit-ungkit mencari-cari yang tertutup. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memerintahkan orang untuk menghukum apa-apa yang nampak, bukan apa-apa yang tersembunyi. Oleh karena itu, mari bersama-sama hadirin sekalian, kita menjaga diri kita, sikap kita. Baik dalam rumah tangga, kata-kata yang baik, amal yang baik akan menumbuhkan kecintaan, menyuburkan kasih sayang di tengah masyarakat. Demikian pula di tengah bangsa kita. Jangan kita mau dipecah belah oleh fanatisme terhadap kelompok maupun golongan. Ini yang mendorong kita saling membenci. Allah ajarkan kita Islam dan sempurnakan agamanya dan jadikan dia pedoman hidup kita. Tanggalkan semua fanatisme dan nama-nama yang tidak berhubungan dengan Islam. Sebagai penutup, Nabi kita mengingatkan kita akan 2 dosa besar. Yang pertama, mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya setelah itu durhaka terhadap ayah ibu. Tapi di sini Nabi, karena satu situasi, dosa yang kedua yang disebutkan bukan durhaka pada ayah ibu karena merupakan hal yang ma'ruf, tapi Rasul menegaskan kepada satu dosa yang bisa merusak kehidupan kita. Rasulullah sambil berbaring bertelakan mengatakan, akbarul kabair asyirku billah, dosa yang paling besar mempersekutukan Allah. Tadi beliau bersandar berbaring, kemudian beliau bangkit. Kemudian beliau mengatakan, ala wa qaulaz zur, ala wa qaulaz zur, ala wa qaulaz zur. Beliau menegaskan 3 kali berulang kali kepada apa? Kepada ucapan bohong, memfitnah orang, mengumpat orang, menisbatkan pada orang apa-apa yang tidak patut, yang membuat masyarakat resah, berselisih, tidak nyaman adalah qauluz zur. Begitu pula kesaksian palsu. Oleh karena itu masjid ini, masyarakat kita tidak akan damai, tidak akan tentram di saat kebohongan, fitnah, demikian pula perguncingan dan hal-hal yang tidak baik berkembang di tengah-tengah kita. Oleh karena itu Nabi mengatakan, innallaha yakrahu alaikumul qil wal qal.
Allah paling tidak suka dan benci kepada qila wa qal, katanya begini, katanya begini, katanya begini, katanya begini. Ini paling berbahaya, menghilangkan kepercayaan di antara kita. Akhirnya walaupun musuh belum menyerang kita sudah pecah di dalam, hadirin sekalian. Ini yang terjadi pada bangsa kita yang diberikan kenikmatan, dianugerahkan kekayaan, umat yang begitu besar, tapi bagikan ghautha isail, bagikan daun-daun yang terapung di permukaan air, yang tidak memiliki peran. Akhirnya kekayaan negeri kita di tangan siapa? Anda semua lebih tahu. Kebijakan politik kita untuk kepentingan siapakah rakyat yang diuntungkan? Wakil-wakil rakyat kita berkumpul bukan lagi untuk mewakili rakyat, mewakili diri mereka atas nama rakyat. Ini yang kita jumpai. Begitu pula ulama-ulama kita tidak berjuang demi bangsa, demi negara, tapi masing-masing demi keuntungannya. Bahkan fitnah bermunculan dari mulut ulama. Walaupun masjid ramai tapi menjadi sumber fitnah. Walaupun majlis-majlis ta'lim berkembang, tapi dari sana muncul fitnah, kebencian dan permusuhan. Waliyahulillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Rasil TV, untuk Islam yang satu.